Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apel Anya Sakila dengan nomor induk 2122 dengan kelas BAC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis Fruit Pops. Cemilan Fruit Pops. Pengertian dari Fruit Pops adalah cemilan yang terbuat dari potongan buah-buahan segar yang dicampur dengan jus buah atau sirup, kemudian dibekukan menjadi bentuk seperti es krim. Dan tujuan saya membuat proposal bisnis tentang Fruit Pops yaitu untuk mendapatkan pendanaan atau investasi, dapat memperluas bisnis atau mengembangkan usaha yang sudah ada untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dan memperoleh kemitraan atau kerjasama dan bisa menjual produk. Dan gambaran singkat tentang bisnis ini yang saya usulkan, yaitu bisnis Fruit Pops adalah sebuah bisnis yang memproduksi es buah segar yang dibekukan. Konsep utamanya menghadirkan camilan yang menyegarkan dan sehat dengan menggunakan buah-buahan segar sebagai bahan utama. Dan yang membuat Fruit Pops unik dan menarik bagi pasar, yaitu yang pertama produk segar dan sehat, yang kedua variasi rasa dan kombinasi, dan yang ketiga penekanan pada kualitas dan kebersihan, yang keempat camilan yang menyegarkan, yang kelima kemasan yang menarik, dan yang keenam pemasaran kreatif. Dan informasi tentang ukuran pasar dan pertumbuhan industri makanan dan minuman sehat telah mengalami pertumbuhan. Semakin banyak konsumen yang mengadopsi gaya hidup sehat dan mencari makanan dan minuman yang berkualitas dan bernutrisi, jadi permintaannya semakin meningkat. Peluang dan cara memanfaatkannya. Yang pertama, peluangnya tren kesehatan dan kecenderungan hidup sehat. Dan yang kedua, acara dan festival makan. Dengan menawarkan Fruit Pops yang menggunakan bahan-bahan segar, bebas bahan tambahan, berbahaya, dan gula alami yang menjadikan poin penjualan yang kuat. Dan yang kedua, acara festival makan, kesempatan untuk memperkenalkan Fruit Pops dalam acara pameran untuk menarik minat dan konsumen. Dan produk yang saya tawarkan itu camilan beku yang terbuat dari buah-buahan segar. Keunggulan dan manfaatnya, kesegaran dan kebersihan. Yang kedua, gizi dan kesehatan yang rendah kalori. Dan yang ketiga, pilihan rasa yang beragam. Dan yang keempat, camilan yang menyegarkan. Dengan cara memenuhi kebutuhan pasar. Yang pertama, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi. Dan yang kedua, kenyamanan dan kemudahan. Dan yang ketiga, alternatif untuk pembatasan diet. Dan model bisnis yang digunakan. Itu saya menggunakan yang pertama penjualan langsung, dan yang kedua penjualan online, dan yang ketiga layanan acara dan pesanan khusus. Dan cara menghasilkan pendapatannya itu dengan cara menentukan harga yang kompetitif, yang kedua meningkatkan volume penjualan, yang ketiga kemitraan dan kerjasama, yang keempat promosi dan pemasaran yang efektif, dan yang kelima inovasi produk, dan yang terakhir nomor 6 layanan pelanggan yang unggul. Berikut cara menjalankan bisnis sehari-hari. Yang pertama, persiapan bahan dan produksi. Dan yang kedua, pengelolaan persediaan. Yang ketiga, pengemasan dan labeling. Yang keempat, penjualan dan pemasaran. Dan yang kelima, layanan pelanggan. Yang keenam, pengiriman distribusi. Yang ketujuh, pemantauan kualitas. Yang kedelapan, mengelola administrasi dan keuangan. Kita bisa menentukan lokasi penjualan Fruit Pops dengan memilih di dekat pusat perbelanjaan dengan menyewa ruko, atau bisa jika rumahnya di dekat pusat perbelanjaan itu juga bisa dibuat untuk penjualan. Di sini infrastruktur di bidang saya meliputi air bersih, saluran listrik yang memadai,
sistem pendingin, ruang penyimpanan produk, dan peralatan produksi. Dan persyaratan operasionalnya meliputi peralatan produksi seperti freezer, blender, cetakan, pop cycle, dan juga tusuk es krim. Dan persediaan bahan mentahnya berupa buah segar dan juga gula alami. Dan keamanan makanannya itu dengan menyimpan dan penanganan serta pemantauan suhu selama proses produksi. Di sini saya melakukan strategi pemasaran dengan yang pertama identifikasi target pasar, yang kedua branding yang menarik, dan yang ketiga penawaran dan promosi khusus seperti diskon, dan yang kelima testimoni dan ulasan pelanggan. Karena ulasan yang positif dari pelanggan dapat membantu membangun kepercayaan dan keyakinan calon pelanggan yang akan membeli produk kita. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan rencana branding, promosi, dan distribusi. Dan yang branding yaitu dengan nama merek. Kami mengusulkan nama merek berupa Fruit Pops. Dan yang kedua rencana promosi yang meliputi pertama media sosial seperti WA, FB, IG, dan juga TikTok. Yang kedua membuat konten seperti manfaat buah-buah segar dan cara menikmati Fruit Pops dengan enak. Dan yang ketiga penawaran dan diskon. Dan yang ketiga ada rencana distribusi, yaitu yang pertama penjualan langsung melalui toko, dan yang kedua penjualan online, dan yang ketiga acara dan festival, yang keempat pengiriman jarak jauh, dan yang kelima pelanggan langganan. Pada proyeksi keuangan kami melakukan modal awal sejumlah 420. Nanti total biaya dijumlahkan bahan baku ditambah perlengkapan dan biaya lain-lain. Itu berupa 258.000 bahan baku ditambahkan 134 perlengkapan dan yang 28.000 biaya lain-lain. Ditotalkan menjadi 420. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 120 produk dengan modal pengeluaran 420. Dan cara penentuan harga jual. Harga produk produksi kami total biaya dibagi hasil produksi. Jadi 420.000 dibagi 120 menjadi 3.500 per pieces. Dan harga jualnya harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Jadi 3.500 ditambahkan 1.500 jadi 5.000. Jadi harga jualnya Fruit Pops 1 pieces itu 5.000. Dan di sini ada perhitungan laba atau BEP. Laba itu hasil produksi dikalikan harga jual dikurangi modal. Jadi harga produksi 120.000 dikalikan harga jual yaitu yang 5.000 dikurangi 420.000 yang modal. Jawabannya 600.000 dikurangi 420. Jadi totalnya 180.000 itu labanya. Dan persentase laba itu laba modal. Laba dibagi modal yaitu dengan 180.000 dibagi 420.000 dikalikan 100% menjadi 75. Jadi perlu menjual sekitar 75 Fruit Pops untuk mencapai titik impas dan mendapatkan kembali modal awal. Dengan ketentuan kami tidak menyewa ruko karena masih menjalankan bisnis di rumah. Dan yang kedua, di dalam bisnis kami belum memasukkan karyawan karena masih dibikin sendiri atau penjualannya itu masih individu, belum bisa menambahkan karyawan lain. Dan kesimpulan dari bisnis kami yaitu penting untuk melakukan analisis yang lebih rinci dan menyusun rencana bisnis yang komprehensif sebelum memulai operasional bisnis ini, yaitu tentang Fruit Pops. Kita harus memanfaatkan
fruit pops dengan keperluan orang lain seperti bisa untuk diet dan juga kesehatan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.